Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pemirsa warahmatullahi. Ngobrol Cerdas, kali ini kita kedatangan tamu dari salah satu bakal calon legislatif kita dari Dapil 1 Sawalunto, Kecamatan Barangin, betul Bu ya? Ya, Ibu Hasnor Hasno, Yarsi. Hasnor Yarsi. Ambo Ibu Bu Hasnor Ibu Non, ya? Bu Non. Bu Nor, Bu Nor. Lebih gampang menyebutnya. Ya, Bu Non. Bu Nor, dari Partai PAN ya Bu ya? Ya, Selanjutnya mungkin Bu Nor, silakan untuk memperkenalkan diri Bu. ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk bisa hadir di Bincang-Bincang Cerdas pada sore ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi yang mengundang, bermanfaat bagi saya yang hadir. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu melimpahkan rahmat karunia-Nya kepada kita. Semoga dalam acara ini dari awal sampai akhir kita selalu dalam lindungan Allah Amin. Subhanahu. Baiklah, kita perkenalkan, saya Hasnor Yarsi SPD, caleg dari Partai Amanat Nasional, Dapil 1, Kecamatan Barangin, nomor urut 2. Suami yaitu Ferizal, panggilan kerennya adalah Kamba. Kebetulan memang kembar Pak Budi. Oh gitu. Ya, kebetulan memang kembar. Anak 2 sudah berkeluarga. Cucu ada 3, Oh, lah, 2 dari anak pertama, 1 dari anak yang kedua. Mereka berdomisili dan bekerja di Jakarta. Yang tua adalah karyawan PT Bukit Asam. Yang kedua yaitu dulunya bekerja di Kementerian ESDM, setelah menikah berhenti. Hanya suami yang bekerja, kebetulan di Kementerian SDM juga. Nah, mungkin itu perkenalan sementara Pak Budi. Jadi Bu Hasnor kampung di Barangin Ibu ya? Oh, kampung Kampungnya Lintau, di Lintau. Kabupaten Tanah Datar. Kalau kampung benderanya kuning, Kabupaten Tanah Datar. Iya, iya. Tapi kalau saya partainya benderanya biru. Benderanya biru. Oke. Sekarang domisili Sekarang domisili Sawalunto. Kebetulan kedua orang tua adalah karyawati dan karyawan PT Bukit Asam. Kalau dahulunya namanya mungkin PNTBO, Perusahaan Negara Tambang Batubara Ombilin. Nah, itu. Jadi kami dibesarkan dari keluarga Bukit Asam. Lama di sekolah berarti dari lama. di sekolah. Iya, dari lahir. Sekolah juga di SD 03 Lubang Panjang, SMP-nya di SMP 1, SPG-nya di SPG Solo. Di Solo. Iya. Oke. Kalau S1-nya UMI, Di Universitas Muhammad Yamin Solo. Muhammad Yamin Solo. Iya. Oke. Bu Nor, bisa diceritakan bagaimana latar belakang sehingga menjadi kader Partai Amanat Nasional dan sekarang mencaleg? Sejarahnya bagaimana? Kebetulan pensiun terhitung 1 September 2017. Di saat-saat itu, 6 tahun yang lalu ya? Iya, di saat-saat itu mungkin sedang sibuk-sibuknya pencalonan atau calon pilkada, yaitu kebetulan habis pensiun langsung diajak oleh Ibu Nelda Swenti, istrinya Pak Zohirin Sayuti, Wakil Wali Kota, untuk masuk ke tim mereka. Jadi di sanalah saya bergabung bersama, ikut juga sebagai tim pemenangan lah, tim pemenangan, walaupun mungkin tidak garda depan, tapi yang sahabat itu kan perempuan sahabat, itu saya ketuanya. Jadi kita sama-sama berjuang dengan Pak Zohirin, dengan Pak Dery Asta, naik gunung, turun gunung, masuk kampung, keluar kampung, itu panas hujan, diterjang itu waktu itu saat itu. Nah,
setelah selesai pilkada sudah dimenangkan oleh Bapak Dery Asta dan Pak Zoirin, singkatnya disingkat dengan Deras. Terus dipanggillah, adalah diajak bergabung oleh Bapak Dery Asta ke Partai Amanat Nasional. Kebetulan kita mau berangkat ke Jakarta. Telepon Bapak Dery masuk, saya tanya, bisa ke kantor sebentar? Bisa. Kami datanglah ke kantor, yang waktu itu juga ada Tok Onggok, orang Selungkang juga. Maka diceritakannya, Bu Non mau bergabung menjadi kader kami, sekaligus menjadi caleg. Saya katakan, Pak, saya bukan kader PAN. Sementara kader PAN yang lain perempuan banyak. Kalau saya mencaleg dari kader PAN, ada enggak kecemburuan dari kader-kader lain? Lantas Tok Onggok jawab, oh enggak, Bu Non dari Thomas, tokoh masyarakat. Dari kader ada juga, tokoh masyarakat ada juga. Belum bisa saya jawab ya Pak. Saya diskusikan dulu dengan suami dan anak-anak. Saya katakan, oke. Setelah itu saya berembuk sama anak-anak, sama suami, untuk cari pengalaman silahkan. Katanya kan. Saya cobalah, makanya bergabunglah dengan Partai Amanat Nasional. Kemudian sampai 2018 waktu 2018 itu ya. sampai mungkin sama dengan Ayu lah, dengan si Ayu. Makanya setelah selesai itu pencalekan, turunlah ke lapangan. Tapi singkat cerita, mungkin pada waktu pileg itu belum berhasil lagi menjadi sampai ke DPR-nya, ke dewannya. Tapi alhamdulillah, walaupun kita belum berhasil, pengalaman sangat-sangat banyak yang kita dapatkan. Di sanalah kita tahu bagaimana kehidupan masyarakat, bagaimana menghadapi masyarakat yang begini karakternya. Kebetulan kita adalah pensiun dari kepala sekolah atau guru. Jadi kita sudah sering juga dengan banyak warga, berinteraksi dengan banyak wali murid, banyak orang dengan latar belakang pendidikan yang berbeda. Sampailah sekarang dari 2018 sampai sekarang. Oke. Sejak itu sampai dengan sekarang berarti banyak sekali yang sudah dikatakan, yang sudah dikumpulkan, yang sudah didapatkan dari warga, aspirasi-aspirasi, keinginan-keinginan, usulan-usulan, begitu Bu. Bisa diceritakan apa saja yang Ibu sudah tangkap, yang Ibu rasakan itu perlu nanti diperjuangkan nanti di Dewan? Yang saya tangkap ini di sekitar ya, di sekitar kita, mungkin kebetulan karena kita mantan guru, itu wali murid itu atau masyarakat itu berkeluh kesah tentang pendidikan anak. Kewalahan anak-anak yang habis maghrib itu keluar, nggak belajar, payah ngatur waktu belajarnya, terus kebentur dengan keuangannya, itu walaupun kan ada dana BOS, tapi kan tidak mencukupi, kata mereka. Jadi itu tuh kalau kita lihat anak-anak kita itu pada zaman sekarang itu dengan ibu-ibu muda yang cukup ada posyandu yang sebetulnya tidak ada yang istilahnya harus ada putus sekolah. Kan sekarang ada anak-anak seharusnya tidak ada yang putus sekolah. Tapi kenyataan di lapangan kita melihat kan banyak anak-anak usia SMP, usia SMA tidak sekolah. Saatnya temannya belajar, mereka kan duduk di pos ronda, di pos kamling, mereka kan duduk di sana. Nah, kita itu tuh kan kita dekati anak-anak tuh. Kenapa sampai tidak sekolah? Kenapa? Malu Bu, kenapa malu? Tidak ada uang jajan, uang belanja. Kenapa Bu? Tidak ada motor untuk mau sementara tumpangan kawan-kawan tidak ada. Kita tinggal jauh. Kenapa? Tidak mau sekolah. Pingin Bu sekolah, tapi itu tadi terbentur dana. Nah, karena kita juga ada posyandu lansia,
kita ada juga Dasawisma, ada juga PKK. Nah, di sanalah kita dekat dengan masyarakat, kita tanya dan kita katakan di sana, kenapa bisa terjadi? Anak-anak itu adalah aset yang sangat berharga bagi orang tua, yang akan menyelamatkan orang tuanya di usia tua nanti. Nah, di sana kita selalu mengingatkan anak-anak nakal betul, Bu. Payah betul, susah betul dikasih tahu. Sebetulnya bukan payah, caranya mungkin yang belum pas. Kalau anak-anak sudah remaja itu, dia enggak mau dengan bicara kasar, dia enggak mau keras, dia enggak mau dihardik. Nah, itulah yang kita apakan sama wali murid. Kalau masalah ekonomi, kalau dibilangkan ke masyarakat, ke ibu bisa bantu, tapi bukan harus kita sendiri yang bantu. Kalau maaf ya Pak ya, kalau kita juga punya anak asuh, kita tidak cukup juga, tidak banyak uang juga, tetapi insya Allah anak asuh kita bisa sampai selesai kuliah. Mana yang mau kuliah selesai kuliah, mana yang enggak ya sampai SLTA, minimnya SLTA. Nah, kenapa? Kita kan seperti saya ada kenalan orang PTBA, duitnya kan banyak. Ya kita kan, mohon Pak, bantu Pak, ganti-ganti bantu anak yatim, ini tabung anak akhirat, pandai-pandai kita kan. Alhamdulillah, enggak uang saya yang keluar untuk anak asuh. Nah, tapi saya katakan setiap uang yang Bapak berikan, Bapak harus bilang kepada orang tuanya, harus ada laporan. Karena masyarakat kita kan kalau udah diberi itu kan lepas begitu aja. Kita enggak mau seperti itu. Betul. Kita enggak mau, kita enggak mau seperti itu. Sudah dibantu hasilnya enggak ada, malu kan? Iya, betul. Jadi polanya pembinaan, Bu. Iya, pola pembinaan. Jadi alhamdulillah di sekitar kita itu lagi memang masih ada kira-kira berapa? Pokoknya masih ada anak-anak yang putus ya. Putus sekolah. Jadi seandainya ada amanah untuk kita. Nah, inilah yang akan kita, ya bidang pendidikan prioritas utama, anak-anak yang putus sekolah itu kita kumpulkan, kita arahkan, kita bina. Nah, setelah dia siap, bisa, nanti baru kita berikan dana. Betul. Kita berikan dana apa yang mau mereka, di bidang apa. Oh, dia bengkel, ya kita kursuskan bengkel, kita datangkan montirnya. Setelah mereka sanggup dan bisa rasanya berdiri sendiri, kita beri modal. Didampingi dengan orang yang mempunyai skill tentang perbengkelan. Jadi dari awal, dari mulai keinginan itu didapatkan dulu dari mereka. Iya. Kemudian baru disediakan apa solusinya, kemudian dibina lagi, diteruskan pembinaan sampai betul-betul mereka selesai menjalani itu. Sehingga bisa dia untuk dirinya sendiri dan bisa membuka lapangan pekerjaan kalau mereka sudah benar-benar terampil. Ini dengan catatan setelah modal diberikan, mereka harus bertanggung jawab untuk apa modal itu. Kita tidak perlu kayak gini formatnya laporannya, tidak. Kita terima apa yang dilaporkan, berarti dia kan sudah bertanggung jawab. Nah, secara perlahan dari laporan itu, ini udah bagus, akan lebih bagus lagi kalau laporannya seperti ini. Betul. Itu yang kita inginkan. Jadi di bidang tadi contoh putus sekolah ya. Dari SD misalkan sekian, SMP harusnya sama, tapi berkurang karena putus. Di SMA lebih berkurang lagi karena ada lagi yang putus. Nah, ini mungkin yang diusahakan agar jumlahnya tidak berkurang gitu Bu ya. Dari SD naik ke SMP tidak berkurang jumlahnya, dari SMP naik ke SMA juga tidak berkurang jumlahnya, begitu Bu ya, kurang lebih. Tidak boleh lebih. Kalau SD putus sekolahnya 9 umpamanya, SMP harus kurang
dari betul, 9. betul, betul. SMA harus kurang dari Betul, betul, 9. Nah, kalau untuk mewujudkan satu impian tuh kan tidak gampang Iya, ya Pak betul, ya, betul, betul, butuh betul, betul, proses, betul, betul. tahap demi tahap. Nah, ini kan kita perlu kerjasama dan sama-sama bekerja dengan Pemdanya, instansi terkait. Kita kan harus bekerja sama. Betul. Nggak mungkin aja bekerja sama tanpa sama-sama bekerja. Iya. Kalau bekerja sama, kita bekerja sama dengan Bapak. Yang kerja saya juga. Iya. Saya sendiri, Bapak nggak ada. Iya, Jadi betul. kalau bekerja sama dan sama-sama Sama-sama bekerja, bekerja. hasilnya jauh akan lebih bagus. Gini. Mantap. Oke, Bu. Fokus utama pendidikan itu luar biasa, Bu. Selain dari pendidikan, mungkin ada lagi aspirasi masyarakat yang Ibu sudah tampung. Kalau aspirasi masyarakat yaitu UMKM, tuh, Pak. Modal. Modal. Kalau pada umumnya mereka kan ada yang dapat bantuan dari Perindapko. Mereka itu kan juga dibantu itu dengan Perindapko tuh. Cuman mungkin karena banyaknya yang diberi bantuan, kelompok-kelompok usaha tuh banyak yang diberi bantuan, mungkin gimana ya, enggak mungkin Pak, enggak terpantau, pelaksanaannya, enggak, mungkin laporan mereka tidak ada diberikan dana, kemudian mungkin tidak ada harus Lepas laporan, begitu aja. cek and recheck dari dinas terkait, mungkin tidak maksimal, mungkin ada pengontrolan tapi tidak maksimal. Nah, ini kalau kita lihat kebiasaan masyarakat kita, kalau sudah diberi bantuan modal kan happy. Nah, senang dia kan. Cuman apakah modal yang diberikan benar-benar pemanfaatannya betul-betul untuk produksi? Iya, apakah benar-benar dipergunakan untuk usaha yang mereka ajukan? Ini kontrol ini sangat penting, Pak. Perlu kita ada pengawasan. Kalau memang saya rasa kalau memang sudah diberikan modal, ada pengawasan, ada kontrol, ada ya yang kita berikan, ya kita pihak yang memberi, ya mungkin adalah mungkin sering kita pantau. Tapi pihak yang menerima kan harus juga melaporkan. Betul, betul. Harus Polanya juga, pola pembinaan seperti tadi juga tuh, Bu, iya, berarti ya. ya itu kan itu kalau masyarakat yang benar-benar mungkin serius ingin berusaha, berhasil kok Pak. Betul. Berhasil, ya. Jadi kemauannya itu betul-betul kita harus lihat dulu Iya. bahwa dia memang ingin. Iya. Artinya dana itu diberikan kepada orang yang tepat. Ya, betul. Betul. Kepada orang yang tepat. Jangan dia punya usaha, mungkin ketika dengar ada mau bantuan, dia berusaha. betul. Kan ada juga masyarakat kita yang seperti itu. Iya, Jadi kita kepada orang-orang yang benar-benar mau berusaha. Sehingga hasilnya pun nanti juga tepat juga gitu, sesuai dengan yang diinginkan oleh semua gitu ya. Iya, kalau gimana ya Pak ya? Kalau modal itu hanya diberikan cuma-cuma tanpa ada pengawasan, pengkontrolan, itu tujuan kita tapi meningkatkan ekonomi masyarakat. Kalau tidak ada pengontrolan, pengawasan, mungkin sesaat susah, mungkin ada. Pada saat dana itu diberikan sebulan 2 bulan mungkin ada. Tapi untuk ke depan jangka panjangnya mungkin belum tahu kan. Nah, inilah mungkin UMKM itu yang apa kan Pak? Yang pendidikan, UMKM, kemudian lansia itu kalau lansia. Lansia. Kalau lansia itu kan di kelurahan kita, di dekat kita aja lah, lansia itu cukup banyak Pak. Tapi tidak semuanya belum semuanya yang mendapat bantuan. Nah, kalau lansia itu kan perlu makanannya, minumannya, gizinya lah begitu. Nah, lansia itu kalau udah kesehatan. dana kesehatan, belum pampersnya yang kalau saya melihat gimana ya? Prihatin juga kita kalau melihat lansia udah jalan tidak bisa jalan, tapi bantuan tidak ada, keluarga juga belum bisa membantu full untuk lansia tersebut. Jadi lansia itu kan ya gimana ya Pak, perlu juga mendapat bantuan gitu kan. Gizinya, kesehatannya, ya kan, gizinya, kesehatannya. Nah, jadi kalau menurut bantuan-bantuan khusus biasanya kalau ada kursi kesulitan roda tertentu ya.
kursi roda, tongkat gitu kan. Oke, kemudian kontrol rutin dari petugas-petugas tertentu gitu Iya, kan? iya. Ya kerjasama juga tuh Pak, Kerjasama. ujung-ujungnya. Kalau Ujung-ujungnya. lansia tuh dengan Dinsos, Dinas Betul Sosial, betul betul Puskesmas, betul kan betul. kita harus merangkul Kerjasama orang-orang. dan bekerja bersama, Ya kerjasama dan sama-sama sama-sama kerja. bekerja. Oke, Bu Nur, menarik perbincangan kita hari ini. Manusia ini penting untuk kita Iya, apa istilahnya kita eh, apa namanya kita upgrade iya, lah, kita upgrade manusia kita karena dari situlah nanti sumber kemakmuran akan terjadi kalau manusianya bagus begitu ya Bu ya. iya. Mm-mm. Kalau manusianya bagus, insya Allah lah. Insya Allah. Sebetulnya ya anak, ya itulah generasi muda itu anak-anak ini yang masa pendidikan tuh sebetulnya yang berperan di dalam itu kan orang tua. Ya, Orang tua yang sangat berperan. Guru itu berapa jam betul. di sekolah, yang lebih banyak perannya di sana adalah orang tua. Tua. Anak itu datang ke sekolah identik dengan keluarganya, Pak. Istilahnya anak itu ke sekolah cerminan keluarga. Anak-anak yang dapat aturan pendidikan, tata krama yang bagus oleh orang tuanya sangat berbeda. Tampak berbeda dengan teman-temannya yang biasa-biasa saja orang tuanya. Anak ini kan perlu perhatian dan kasih sayang. Betul. Kasih sayang Betul. sama dengan pupuk di Betul, tumbuhan tuh Pak. Coba kita tanam bunga. Ini kita tanam bunga, kita cukup pupuknya, gizinya, kita siram. Sementara bunga yang satu sudah kita tanam, kita biarkan aja. Dia memang sama-sama tumbuh, memang sama-sama hidup. Tapi kan berbeda. Beda hasilnya. Ya kan beda hasilnya, sangat berbeda. Betul. Artinya kalau boleh saya simpulkan sedikit, biasa kita dengar pemberdayaan perempuan. Ya. Mungkin kita perlu tingkatkan sedikit menjadi pemberdayaan keluarga. Iya. Karena keluarga bukan cuma perempuan yang berperan di dalam pembinaan generasi berikutnya, begitu Bu ya. Ya kalau kita lihat artinya keluarga ayah dan ibu, tidak bisa ibu saja gitu kan. Ya, kalau kita lihat sekarang kan Pak, jauh berbeda dengan kita waktu-waktu kecil. Iya, betul. Kalau kita waktu kecil, kalau mengaji didikan subuh itu, kita sama dengan orang tua sholat subuh di masjid. Kalau anak-anak sekarang didikan subuhnya 5:30, jam 6 baru mulai. Dia didikan subuh juga namanya. Betul. Yang pertama. Yang kedua, kalau di rumah, kalau kita orang tua dulu makan di meja makan. Ini meja makan. Kalau sekarang meja makan punya kan pajangan aja. Anak bisa depan TV. Iya kan? Nah, mungkin itu pembiasaan, lebih ke pembiasaan. Ya, rasanya perlu tuh kita kembangkan Bu, ide untuk pemberdayaan keluarga tadi ya. Pemberdayaan keluarga. Baik, menarik Bu Nur. Sebelum kita tutup Bu, ada lagi mungkin yang ingin ditambahkan atau mungkin sekalian untuk pesan penutup untuk pemirsa kita? Boleh menyinggung apa? Pemilih? Boleh. Oh boleh. Ya, kita berharap pada pileg sekarang yang harus cerdas itu adalah pemilih. Yang harus cerdas itu adalah pemilih dalam pileg sekarang, itu yang sangat kita harapkan. Karena dalam kita mendekati masyarakat mungkin itulah yang akan kita sampaikan nanti di samping program kita, di samping visi misi kita gitu kan. Nah, kalau ya gimana? Kalau pemilih ini hanya gimana? Karena kedekatan dengan calon, yang atau dilihat, karena kedekatan dengan calon, kalau dapat yang dilihat itu kan figurnya. Ya betul. Iya kan? Kemampuannya. Figurnya, tokoh dan tokohnya. Kan itu kan kemampuannya. Kalau seandainya pemilih ini tidak cerdas, ya kita kan sudah merasakan sebetulnya. Tapi sekarang masyarakat mungkin takut mengungkapkan zaman sekarang. Iya kan? Nah, kita mungkin sudah merasakan. Tapi takut untuk berkata-kata. Nah, ini yang terjadi kalau saya lihat ya. Nah, ini yang takut mereka itu mengatakan nanti kan ya kalau sekarang maklum aja lah Pak.
Iya, Ya, memang betul nah, Bu. Kami pun salah satu tujuan kami mengadakan channel ini hmm, adalah untuk itu. Jadi kami ingin agar mulailah warga ini eh, mendapatkan pencerahan iya, supaya pemikirannya berbeda. iya, Setidak-tidaknya contoh dari dalam hal eh, pileg ini iya, calon-calon yang sudah ada kita tampilkan iya, supaya warga bisa melihat, oh inilah calon yang nanti ada yang saya akan pilih. Nah, dari situ nanti warga akan bisa menilai masing-masing berdasarkan apa yang sudah ditampilkan. Gitu kurang lebih Bu Nur. iya. Baik, menarik sekali pembicaraan kita hari ini Bu. Mudah-mudahan nanti kita bisa berjumpa kembali Amin. di sesi yang lain. Ya, amin. Mungkin tidak harus politik, bisa juga Iya, dengan topik-topik yang lain, misalnya pendidikan, iya, tadi pemberdayaan keluarga, iya. gitu Bu. Mudah-mudahan ya, insya Ya, Allah. insya Allah mudah-mudahan ada Baik. waktu. Dan terima kasih sekali lagi Bu atas kehadirannya di studio kami. Dan demikianlah pemirsa Ngobrol Cerdas perbincangan kita hari ini. Sampai jumpa kembali di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Bu.